besok tanggal berapa? 14 Februari itu, Bapak Ibu semua yang sudah punya hak pilih pergi ke TPS tuh, coblos amin tuh jadi pemimpin Indonesia. Jangan pilih yang lain. Wah, Anda juga dipilih yang lain tuh, keluar aja lah. Dari mana tuh? Ya keluar aja lah. Pergi ke TPS tuh, cari tempat lain tuh. Pilih nomor 2, boleh. Tapi jangan haraplah jadi pemimpin untuk mendapatkan berkah Allah. Nggak akan dapat itu. Pilihan ketiga. Jangan sampai itu. Maka pilih nomor 1. Untuk apa? Menang. Supaya apa? Mimpin bumi Indonesia itu menjadi lebih baik. Itu. Ada yang tidak akan pilih amin ke Bapak Ibu, boleh. Tapi jangan nangis besok kalau nggak dapat suara yang banyak. Kalau Tengkerang nih Masjid Rahman tuh amin 99% tuh. Hari ini kita sudah berada di bulan Februari. Bulan di mana banyak orang menanti, ada yang menanti begitu dengan dengan kesungguh-sungguhan, dengan kegigihan, dengan penuh semangat. Itu semangat apa? Semangat ingin menjadi yang terbaik, semangat ingin tampil memperbaiki diri. Ada banyak manusia yang was-was, ada juga banyak manusia yang takut. Allah memberikan isyarat kepada kita semua, sebagaimana dulu Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari kehidupan surga, kehidupan yang kala itu luar biasa, dijumpai oleh Adam penuh dengan kesukarian, dengan kenikmatan yang begitu banyak, kehidupan begitu nikmat dalam kehidupan surga. Kemudian Allah turunkan dari segala macam kenikmatan surga itu, Allah turunkan ke bumi dari kehidupan surga itu, yang dimana di bumi tidak sebagaimana enak indah yang dirasakan dalam kehidupan surga. Maka pesan Allah kepada Adam, belum yang lain-lain yang disampaikan Allah kepada Adam, namun Allah memberikan isyarat ketika Adam diturunkan Allah dari kehidupan surga. Untuk apa sejatinya dia ke bumi? Allah telah memberikan penegasan bahwa Adam diciptakan oleh Allah hendak untuk menjadikan khalifah, pemimpin dalam kehidupan bumi. Maka Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, ketika Allah memberikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kul nahbitu, kami berfirman, keluar kamu semua, turun kamu semua. Dari mana? Dari surga. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Allah telah sampaikan tuh, turun dari kehidupan surga, turun ke dalam kehidupan bumi, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Manusia sesama manusia bermusuhan, manusia dengan iblis bermusuhan. Maka Allah sampaikan, di bumi ini walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berdiam bagi manusia dan sebagai tempat mendapatkan kesenangan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, kul nahbitu minha, kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila datang petunjuk dariku padamu. Nah, ini pesan Allah nih. Jika datang petunjukku padamu, faman tabi'a hudaya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku itu, fala haufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan merasakan takut dan tidak akan pula merasakan sedih hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran memberikan penegasan, Allah memberikan penjelasan bahwa ini jaminan. Apa jaminannya kata Allah? Bila datang apa? Bila datang petunjuk, aikulah bima semangit gadang ku tinta labi lo, masyaallah. Kalau lain lah tu buka tutu ya pak. Aku lah alat tadi sih alat bilo ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yo sigap panitia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan penegasan tuh. Siapa saja manusianya. Itu. Ini Allah pesankan ke Adam. Siapa saja kalau datang petunjuk dari Allah, dia ikuti petunjuk itu, hilang tuh rasa takut, hilang sedih hati, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan bumi ini. Maka Adam adalah manusia pertama yang tampil dalam kehidupan bumi ini. Untuk apa? Allah sebutkan sebelum Adam diciptakan sebelum Adam ada, Allah sampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Maka tampilnya manusia dalam kehidupan bumi ini adalah menjadi khalifah, pemimpin dalam kehidupan bumi. Maka sudah jelas bahwa di saat petunjuk, ini petunjuk dalam kehidupan bumi yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala diikuti. Untuk apa? Untuk memimpin. Petunjuk dipakai untuk memimpin. Sebagai apa? Panduan dalam manusia memimpin kehidupan bumi. Inilah petunjuknya. Apa petunjuknya? Hari ini lengkap sudah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang 30 juz. Petunjuk untuk memimpin, petunjuk untuk menjadi manusia tampil memimpin dalam kehidupan bumi. Maka di saat pemimpin tampil dalam kehidupan bumi, dia laksanakan ayat-ayat Allah, dia ikuti petunjuk Allah, gak ada rasa takut. Kenapa? Ada jaminan Allah. Untuk siapa? Untuk si pemimpin itu dan untuk manusia yang dipimpinnya, serta masyarakat kehidupan bumi yang ada ternaungi oleh pemimpin tersebut yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dijelaskan Allah? Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Nah, mohon dibaca tuh Cak Gusri, pegang harap apa silakan tuh Ustaz. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terjemahnya Ustaz supaya lebih jelas. Cak Gusri, monggo. Ini janji Allah Bapak Ibu. Apa? Ketika dalam kehidupan bumi ini, kata Allah, sekiranya suatu penduduk bumi, masyarakat yang mendiami suatu bumi ini, bumi mana? Hari ini kita ndak usah jauh melihat negeri yang lain, Indonesia. Itu mulai dari Aceh sana, itu mulau yang paling ujung dari Sumatera ini sampai ke Papua sana Bapak Ibu, ke Irian Jaya tuh. Oh, luar biasa luasnya bumi Indonesia ini. Sekiranya suatu penduduk negeri, kata Allah, laukana ahlal qura, bagaimana penduduknya? Beriman, bertakwa. Nah ini Pak Bu, ini jaminan, ini syarat. Apa itu? Ternyata orangnya, penduduknya beriman. Nah ini, kemudian bertakwa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penduduknya beriman bertakwa, tampilnya sebagai sosok pemimpin, pemimpin yang beriman bertakwa. Nah itu, pemimpin
pemimpin yang tampil mengedepankan ajaran Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang kalau mau tampil sholat dulu kalau datang waktu sholat. Ini nak tampil di satu podium tak mau sholat tuh, apa cerita tuh jadi pemimpin tuh, anda bisa tuh kamu. Maka pemimpin tampil dia menjadi apapun, waktunya sholat ya sholat dia. Kenapa? Dia mengajari, dia membimbing, dia menjelaskan, dia memaparkan, dia memberikan contoh teladan. Agar apa? Sekiranya suatu penduduk bumi, penduduknya, masyarakatnya beriman bertakwa, kata Allah Ta'ala, pasti lamnya lam taukid tuh, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oh, bumi Indonesia ini luar biasa, kekayaan alamnya, dari sumber daya alam yang sangat luar biasa. Di bawah minyak, di atas bumi lah banyak minyak. Kini masyarakat payah cari minyak. Apa masalah? Pemimpin kurang beriman, kurang bertakwa. Kanan kirinya ndak amuah untuk beriman bertakwa, cuma menjadi slogan saja. Kemana pakai baju putih, baju koko, berkopiah pula, diajak berislam, malehnya melaksanakan ajaran Islam tuh munafik. Nah, terima Bapak Ibu. Makanya apa? Besok tanggal berapa? 14 Februari itu, Bapak Ibu semua yang sudah punya hak pilih pergi ke TPS tuh, coblos amin tuh jadi pemimpin Indonesia. Jangan pilih yang lain. Wah, ada juga dipilih yang lain tuh, keluar aja lah. Dari mana tuh? Ya keluar aja lah. Pergi ke TPS tuh, cari tempat lain tuh. Pilih nomor 2, boleh. Tapi jangan haraplah jadi pemimpin untuk mendapatkan berkah Allah. Nggak akan dapat itu. Pilih ketiga. Jangan sampai itu. Maka pilih nomor 1. Untuk apa? Menang. Supaya apa? Mimpin bumi Indonesia itu menjadi lebih baik. Itu. Ada yang tidak akan pilih amin ke Bapak Ibu, boleh. Tapi jangan nangis besok kalau nggak dapat suara yang banyak. Kalau Tengkerang nih Masjid Rahman tuh amin 99% tuh. Nah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia beriman bertakwa. Tujuannya apa diajak manusia beriman bertakwa ke Allah tuh? Pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi itu didapat Bapak Ibu. Bayangkan saja lah itu. Abraham Samad dulu kan dia menteri itu, ketua KPK. Luar biasa jadi ketua KPK tuh, ndak tebang-tebang pilih dia. Babat saja siapa yang apa. Rupanya ndak lama dia jadi ketua KPK tuh. Dia tuh ahli ekonomi itu Bapak Ibu, jangan salah. Dia menghitung, mengkalkulasikan tuh, termasuk tuh Menko Polhukam tuh, Mahfud MD, Pak Mahfud yang nyalon dia jadi calon wakil presiden yang ketiga, walaupun dia berharap-harap kali untuk menang tuh Bapak Ibu. Tapi apa yang sampaikan tuh, kalaulah sumber daya alam Indonesia dari sektor migas saja, dari sektor migas saja Bapak Ibu, minyak bumi dan gas alam nih dikelola dengan amanah, dikelola dengan jujur, dikelola dengan adil, maka rakyat Indonesia mulai dari bayi yang baru lahir sampai nenek-nenek tua bangkotan, dia akan dapatkan apa itu? Akan mendapatkan kesejahteraan dari negara itu. 1 bulan berapa? 20 juta rupiah. Atau 1 tahun kurang lebih dia akan dapatkanlah bersihnya 200 juta setiap tahun untuk warga penduduk Indonesia. Kok Bapak duduk di rumah dah, baca Quran, sholat duha, sholat, besok 1 bulan akhir bulan kering di rekening, keluar 20 juta. Lama dah tuh Pak? Lama. Maka jangan terkecoh, ada baliho di situ pinggir jalan. Kalau ingin jalan tol Pekanbaru tembus ke Sumbar, pilih nomor 2. Apa hubungannya? Bodoh yang bikin itu namanya spanduk pamflet begitu. Indah itu yang diharapkan tuh. Untuk apa bangunan tol Pekanbaru Sumbar terbangun kalau masyarakatnya miskin tidak bisa beli minyak? Itu untuk apa kalau minyak tak ada? Tidak ada gunanya jalan tol itu adanya. Tapi biarlah tak ada jalan tol, tapi jalan yang lain mulus mantap tuh, tak payah tuh, malah tak payah-payah keluarkan duit untuk bayar tol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam
diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah, pemimpin dalam kehidupan bumi. Kemana dipimpinnya? Masyarakat diajak, dipimpin untuk tunduk patuh kepada Allah, mengikuti petunjuknya. Siapa para nabi, para rasul yang tidak mengajarkan manusia untuk tunduk patuh taat kepada Allah? Tidak ada. Namun sudah sunatullah, di saat manusia pilihan Allah tampil mengajak manusia yang lain untuk dipimpin tunduk patuh kepada Allah, pasti ada manusia yang berseberangan, yang tidak mau dia, dan dia tampil pula menjadi pemimpin di masyarakat itu, menjadi pemimpin di negeri itu. Lalu apa? Berseberangan dengan petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Siapa? Begitu banyak dalam Al-Quran ini Allah menjelaskan Nabiullah Musa alaihi salam yang dia berhadapan dengan siapa? Dengan Ramses. Nah itu Ramses, Pak Bu, di Quran Allah sebutkan Fir'aun, tidak menyebutkan dalam bahasa Al-Quran itu namanya Ramses, tapi Allah menyebutkan Fir'aun. Apa maksudnya itu? Di saat Allah tidak menyebut nama, maka akan tampil manusia modelnya kayak Ramses itu tadi, Pak Bu, gelarnya Fir'aun. Kalau di zaman Musa yang jadi Fir'aun Ramses, kok di zaman kita ini yang jadi Fir'aun siapa? Siapa itulah tuh. Oh itu. Gaya kehidupannya begitu, memecah belah masyarakat supaya masyarakat tidak bersatu. Penduduk bumi ini, Pak Bu, tidak semuanya akan tunduk. Nah itu. Ini kan kalau dia beriman bertakwa skala mayoritas. Kalau semuanya tidak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika dalam kehidupan Madinah itu tidak semuanya warga itu muslim, tidak. Ada yang masih Yahudi, ada yang Nasrani di Madinah tuh ada, tidak semuanya beragama Islam. Tapi apa? Dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa hidup di negeri Madinah dengan aman, tanpa mereka mengadakan perlawanan. Mereka tunduk patuh taat kepada sistem yang dijalankan oleh Rasulullah. Sistem apa? Sistem Allah. Maka Allah sampaikan dalam berapa? Surat 7 ayat yang ketiga. Nah, itu Allah sampaikan tuh, Allah tegaskan tuh, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakarun, kata Allah. Ah, baca terjemahnya itu, Jak. Ikutilah 7 ayat 3. Ikutilah olehmu apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu padamu. Apa yang disuruh ikut? Ini ayat-ayat Allah, ikuti. Allah suruh di dalam ayat ini, wa aqimus sholah, dirikan olehmu sholat. Sholat apa? Orang manggil azan doang untuk azan, nah sholat. Begitulah kumandangkan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun di posisi duduk manapun, ketika iqamat datang, imam maju ke depan ngambil posisinya, makmum langsung memenuhi saf yang ada itu. Ndak pilih-pilihnya tuh. Nyunak di bagian mana nyutagak, mana saf yang masih dia kurang rapat, nya akan tampil di situ merapatkan safnya tuh. Kenapa? Panggilan iman, panggilan hati, panggilan Allah. Dimanapun posisinya dia akan tegak berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk ngikuti siapa? Ngikuti pemimpin yang tegak di depan. Pemimpin apa? Pemimpin sholat. Apa namanya? Imam. Imam sholat diikuti kalau bacaannya dia pas. Baca Al-Fatihah mulai dari basmalah sampai selesai, waladhdallin, amin. Coba baca Fatihah, ngawur dia. Pertama baca ayat yang pertama, kedua baca ayat yang kelima, mondar mandir nggak urutan. Apa jadinya tuh? Kacau sholat tuh, Pak Bu. Ini sama dengan pemimpin negara. Kalau pemimpin di satu wilayah kota namanya Pak Wali Kota, di satu kabupaten namanya Bupati, kalau satu negara namanya Presiden. Nah, Presiden mengajar tidak baik, masyarakatnya jadi pentang cerenang, Bapak Ibu. Nah itu. Sekali jangan ikut-ikut kampanye, yang besok boleh kampanye. Nah itu kan pelan namanya itu.
Mencela-mencela istilah orang Jawa tuh. Nah, itu Bapak Ibu. Pemimpin mencela-mencela, nggak bisa diikuti itu Pak Bu. Nah itu. Imam mencela-mencela, nggak bisa diikuti sholatnya tuh. Pertama dia ruku, sudah ruku itidal. Begitu itidal dia ruku nyobalik, berdiri nyobalik. Kacau makmum tuh Pak Bu. Ada rukunnya, ikuti itu imam tuh. Nah itu. Kenapa? Karena imam dipilih. Imam dia yang paling baik, paling bagus suaranya. Tampilkan dia posisi depan. Jangan dihalang. Nah jadi imam jangan tarik, jangan maju. Ikulah suara yang kurang mantap maju ke depan. Payah. Model itulah Bapak Ibu dalam kehidupan bumi. Tampilnya manusia jadi pemimpin itu yang terbaik. Nah itu, yang terbaik dalam hal apa? Terbaik dalam hal kesolehannya. Soleh dia, walaupun bukan namanya soleh. Nah itu. Ini gimana? Tampilnya jadi pemimpin bukan karena dia keluarga. Nah itu. Bukan karena dia anak kemenakan. Bukan karena dia saudara. Tidak. Punya kapasitas dia memimpin menjadi lebih baik. Tampil dia menjadi pemimpin. Ikun enggak. Belimbing sayur tuh jadi pemimpin. Apa jadinya Pak Bu? Nggak bisa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah olehmu apa yang telah diturunkan oleh Allah padamu. Suruh ngikut ini. Wala tattabi'u min dunihi auliya kallallah. Jangan kamu ikuti pemimpin selain daripadanya. Qalilam ma tadzakarun. Sedikit sekali kamu ambil pelajaran daripadanya. Apa maksudnya Babu? Ikuti pemimpin yang mengajak untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin itu mesti bisa jadi imam sholat, bisa jadi untuk khatib Jumat, bisa dia tegak di mimbar. Nah kalau tegak di mimbar dia pukul-pukul mimbar, hancur mimbarnya tuh Babu. Nggak bisa jadi pemimpin tuh. Nah itu. Tegak di podium dihantam pula podium tuh. Apa maksudnya tuh? Nggak bisa. Tegak di mimbar tuh membawa untuk apa? Mengajak, yang diajak tuh jamaah, yang diajak tuh audien, yang diajak tuh yang mendengarkan. Untuk apa? Untuk mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Allah yang disampaikan. Luar biasa dulu khalifah kita, khalifah kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Khalifah pertama. Itulah Abu Bakar Siddiq. Apa yang disampaikan? Ayyuhan nas, ati'uni ma ata'tullahu fikum, fa in asaitu fala ta'ata li alaikum. Wahai sekalian manusia, taatilah engkau kepadaku selagi aku ni taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan bagi kalian sekiranya aku ni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak Ibu, artinya apa? Ketika bumi dipimpin manusia beriman, manusia bertakwa, yang diajak, yang dipimpin, yang memimpin mengikuti ajaran petunjuk Allah, diajak penduduk bumi untuk beriman bertakwa ke Allah, Allah berikan untuk bumi itu apa Babu? Berkah. Berkah Babu. Di kalau udah berkah, inilah yang diharapkan. Nah itu keberkahan dalam kehidupan bumi. Hari ini kita tengoklah satu negeri yang sumber daya alamnya tak begitu sebanyak yang ada di Indonesia. Satu sumber daya alam yang dikelola dengan baik, yang memimpin amanah, nah itu, yang diberikan tugas-tugas itu amanah, takut dia ke Allah, dijalankan dia dengan benar, membawa keberkahan untuk yang memimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Mana Pak Bu? Katakan sekarang tuh negeri Qatar. Minyak bumi aja Pak Bu, satu sumber daya alam yang dikelola luar biasa. Tapi dikelola dengan amanah. Apa yang terjadi? Sulit mencari warga asli, orang penduduk Qatar miskin. Itu yang bangsat yang jadi apa namanya, yang miskin-miskin di sana jadi tenaga kerja orang mereka siapa Pak Bu? Warga Indonesia, warga Pakistan, warga Bangladesh, warga India. Berbondong-bondong ke situ. Menjadi apa? Menjadi pekerja.
Yang jadi tuan-tuannya, yang orang-orang kayanya siapa? Saudagar-saudagarnya, warga penduduk asli Qatar. Dari apa mereka dapat keberkahan? Dari sumber daya alam minyak bumi. Loh, Indonesia apa yang nggak ada, Pak Bu? Minyak bumi luar biasa. Riau punya berapa blok itu, Minas ada, Siak ada, nah itu kan. Sumatera ini berapa tempat tuh, emasnya luar biasa juga. Logas tuh, itu berapa banyak tuh wilayah emas tuh. Sampai ke daerah Papua sana begitu banyak, saking banyaknya. Oh, yang paling banyak di Jawa, tapi tidak bisa ditimbang, Babu. Itu Mas Jawa, Babu. Bisa, iya. Yeah. Oh, ditimbang tidak bisa, dia dijual per gram per kilo tidak bisa, Babu. Tidak. Kenapa belum membawa keberkahan untuk penduduk masyarakat kita? Ini dia pemimpin yang memimpin negeri kita ini, yang mengelola minyak bumi belum amanah. Kenapa? Minyak bumi dikelola, yang memimpin siapa? Ahok. Itu. Yang Ahok jelas-jelas dia mendustakan ayat-ayat Allah, dapat keberkahan. Enggak. Tampil jadi dirut Pertamina rugi sekian puluh, sekian ratus triliun. Kok bisa rugi? Enggak ada rasanya orang warga Tengkerang nih beli minyak di SPBU tuh ngutang. Enggak ada tuh. Sadu membayar. PLN juga Bapak Ibu, nah dua orang tak membayar PLN dua, nak pakai nit padam, beli token tuh, dibeli dulu baru hidup tuh. Nah itu sebulan tertunggak, 2 bulan putus Pak Bu, nah tak bayar tuh, kok ruginya PLN tuh? Di mana letaknya tuh? Bohong, begitu banyak kedustaan orang-orang yang diberikan jabatan, yang diberikan wewenang untuk mengelola kehidupan bumi itu. Apa jadinya? Itu kata Allah tadi, wa kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Itu kata Allah. Maka Pak Bu, jangan sungkan-sungkan besok kasih tahu tetangga, kasih tahu saudara, besok pergi ke TPS lainnya Pak, siapa pilih? Jangan pilih 2, pilih itu 1. Nah itu kalau 2 ikon tidak terbaca tuh Bu, hangus tuh. Ya suara kan 3 tuh calon presiden Pak Bu. Ah itu kan 3 tuh. 3 tuh Pak Bu. Ya 3, ada 3 calon. Ah itu. Yang kalah berapa? Kan 2 pasang tuh. Yang menang berapa? 1 cuma. Mana bisa menang 2? Nggak bisa menang 1. Maka pilih 1, jangan pilih 2. Nah itu menangkan Pak Bu. Nah, supaya apa? Cobalah berikan kepada orang yang dia mampu memimpin. Kalau awak jadi presiden rusak pula negeri ini. Ikut Pak Prabowo pula tampil jadi pemimpin do dapat jalan aja payah. Gimana nak ngelola bumi ini? Bisa Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena kepemimpinan ini mengajak manusia untuk menjadi orang beriman, orang bertakwa, sehingga bumi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang memimpin sebagai seorang pemimpin nih, pemimpin apa? Pemimpin apa sajalah. Ini kata Rasul, kulukum ra'in, setiap kamu nih pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinan itu. Presiden pemimpin kan dimintai pertanggungan jawab. Nyelatan tuh banyak salahnya tuh, besok payah untuk mempertanggungjawabkan, maka dicari cara bagaimana ditampil untuk kampanye juga supaya anaknya menang. Nah itu kenapa takut pertanggungjawabannya, itu dunia aja baru Pak Bu, apalagi akhirat. Nah itu maka pemimpin yang dia lurus mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan petunjuk Allah, itu serta merta orang lain tuh akan ngikut. Nah itu akan ngikut dia kemana? Kepada kebaikan. Orang dipimpin kepada kebaikan, maka yang baik-baik dia ngikut. Orang pemimpin yang buruk ngajak orang untuk kepada keburukan, yang buruk-buruk pun ikut juga kepada yang buruk-buruk. Letak baik buruknya di mana? Ini standarnya. Nah itu. Apa kata Allah? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Surat 17 ayat yang ke-9, Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, kata Allah. Maka kata Allah tuh, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini standarnya Pak Bu. Ini mengantarkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia jalan hidup di atas jalan yang lurus. Maka orang-orang yang luruslah dia akan mengajarkan, dia akan mengamalkan amaliyah soleh. Ketika amal soleh dikerjakan, amal baik senantiasa dilaksanakan, akan hadir nanti malaikat yang ditugasi Allah mengakhiri kehidupannya, maka panggilannya panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang bersih. Keluarga jamaah Masjid Ar-Rahman kini wabiswa dipanggil di Allah Ta'ala tuh, wahai jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kembalilah kamu menuju Tuhanmu dengan merasakan ridho, merasakan puas. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam surgaku. Semoga perjuangan kita mengantarkan diri kita pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita dipanggil oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan dengan kondisi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebentar rasanya baru tagaklah tetet pula habis waktu datang Isya Babu. Memang kajianku mesti mungkin pada Isya biar panjang, enggak 2 jam baru mantap no Bapak Ibu. Dek terakhirnya kan besok pencoblosan duha tanggal lampai balai, jangan salah lagi Babu, pilih Pak Amin ya. Amin itu siapa? Anies sama Muhaimin untuk jadi presiden, jangan pilih yang lain lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.